Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Iya, nggak boleh ya. Kalau ada yang pegang-pegang kalau misnya ya. Nanti kalau ada anak laki-laki yang pegang badannya perempuan, nanti diatur, ada pasalnya. Ayo, sini. Namanya siapa? Oh ya, yang lain tenang dulu. Duduk Yang lain ya. tenang dulu ya. Itu namanya dulu. Ayo, diam dulu, temennya ngomong. Namanya siapa? Rizky kelas berapa coba? Kelas 3. Oh, rumahnya mana? Gading. Oh, Gading. Oh, Gading laku. Lu kok ngerti? Suka jahil sama temen perempuan ya? Suka jahil? Nanti teman-teman perempuan, kalau ada teman-teman lakinya yang jahil langsung lapor ke Dewan Guru. Ya, kasih tahu misnya ya. Coba kamu duduk, kamu duduknya di mana coba? Duduknya di mana? Nah, ya duduk ya. Ya, duduk teman-teman. Rizky. Ya, jangan lagi ya. Dikasih tahu teman-temannya ya. Gak boleh lagi pegang-pegang perempuan ya. Jadi teman-teman sekalian paham atau tidak apa yang kami omongin tadi? Apa aja yang nggak boleh? Ayo, apa yang tadi kita omongin apa aja yang nggak boleh? Hah? Iya, nanti kalau bohong gimana? Nggak usah ya, nggak boleh pegang anak-anak perempuan temen-temennya ya. Adiknya kelas berapa? Kelas 6. Pernah gangguin temen perempuannya? Ayo. Ayo. Tadi dia ngomong katanya masa, katanya. Tadi ngomong masa. Kami udah pernah menangani perkara anak SD laki-laki megang-megang temen ceweknya, dilaporin sama orang tuanya, dibawa ke Polres, kami proses. Ya, nggak boleh ya pegang-pegang anak perempuan ya. Laki-laki juga nggak boleh pegang-pegang perempuan. Yang perempuan juga nggak boleh kaki pegang-pegang laki-laki. Ya. Di sini Miss Ilmi buka sesi tanya jawab yang mungkin dari teman-teman semua tadi sudah sedikit menyimak materi yang sudah dijelaskan oleh Miss maupun kakak-kakak di sini, yang mungkin punya permasalahan di masing-masing kelasnya boleh dipertanyakan terkait masalah bullying. Coba pasti teman-teman pernah mengalami masalah atau ada masalah yang ingin diungkapkan, ingin ditanyakan, Kak. Dalam masalah yang seperti ini, bagaimana sih solusinya? Atau ini tuh termasuk perbuatan membuli atau bukan? Gitu. Oke, boleh teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Silakan raise your hand. Teman-teman, mohon diperhatikan, keep silent. 1, 2, 3, hap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira, saya dari Siswi.
jawab ya. Bantu jawab ya. Jadi kalau pelecehan di SD ya, kalau pelecehan di SD itu, apalagi kalau yang melakukan pelecehan itu orang dewasa, itu diproses. Jadi makanya kenapa tadi ada dikasih tahu nggak boleh pegang-pegang, ya karena itu. Jadi nanti kalau misalkan adik-adiknya ini ada yang dipegang sama orang dewasa, dipegang-pegang kemaluannya atau dipegang-pegang daerah-daerah yang sensitif, langsung kasih tahu orang tuanya ya. Dengerin nggak coba yang tadi mana coba, ayo. Apa coba? Paham nggak tadi dikasih tahu? Ya. Jadi kalau ada orang dewasa atau temennya yang megang area daerah-daerah yang sensitif seperti daerah payudara, daerah kelamin, itu dikasih tahu orang tuanya ya, lapor ke ibunya atau ke misnya kalau di sekolahan ya. Paham? Ya, kakak coba jawab ya. Tapi kakak ulangin, kakak perjelas lagi bahwa kalau ada, ini nanti saya jawab ya tidak. Tadi Amira nanya berapa lama ya, terus apa namanya, gimana sih kalau ada pelecehan. Jadi kakak jelaskan di sini itu diatur Undang-Undang Perlindungan Anak di negara kita, itu mengatur untuk melindungi anak-anak ya, ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan. Kemudian sistemnya ada sistem peradilan anak, jadi yang mengatur mekanisme aturan hukum untuk anak-anak. Jadi kalau Amira nanya tadi, kakak jelasin lagi, pelecehan itu bukan hanya terjadi sama anak perempuan aja, anak laki-laki juga ya. Kalau dipegang kemaluannya apa ya, sebagai ya nggak boleh ya. Kalau ada orang dewasa, baik itu siapapun, kalau bukan orang tuanya ya jangan ya, termasuk anak laki-laki ya. Nah jadi itu yang Amira ya, jelas ya. Malam main HP lagi. Kalau kebanyakan main HP jadinya nanti apa coba? Matanya sakit, berdarah, kemudian apa lagi? Jadi nggak boleh main HP lama-lama ya, sayang ya. Main HP membatasi nggak boleh. Main game membatasi nggak boleh ya. Nah kalau melihat media sosial, YouTube ya, itu jangan kelamaan, cari yang bermanfaat ya. Saya rasa gimana kan? Main game boleh, tapi harus kasih tahu orang tuanya ya, kita di apa. Kemudian jangan lama-lama ya. Ya boleh ya, boleh main, ada aturannya ya. Ada lagi yang tanya? Oke, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Ada? Oh di sini ada. Ya, sudah dapat? Jawab ya. Kalau mau bullying, jadi kan ada aturannya tuh. Kalau bullying sebenarnya dilihat dari konteks berapa parah sih, ada aturannya, nggak semuanya di penjara, tapi akibat negatifnya. Contoh, namun kalau kakak dulu dipanggil, katanya, bapak lu ibu injek, sini lu kalau berani, dipanggil terus sama bapak saya, nggak boleh ya, kayak gitu ya. Jadi apa namanya, apalagi contoh-contoh bullying itu, fisik ya, fisik, panggil namanya, pakai nama yang nggak bagus, ya kan? Sampai ada kekerasan fisik ya,
Nah, kalau ada sampai kekerasan fisik yang mengakibatkan misalkan adanya main-main dibully temennya, ilmu pakai batu misalkan ya, kan kalau berdarah itu bisa makanya jangan suka kekerasan balik ngapain temennya Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ada? Mas kamu mau tanya? Oke, karena tadi kan teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk bertanya dan waktu kita juga terbatas. Jadi sekarang coba kita persilakan miss kita, teacher kita untuk bertanya ya. Oke, missnya dulu ya. Nanti untuk teman-teman mungkin yang mau tanya nanti boleh dengan missnya karena waktunya sudah terbatas. Jadi sekarang kita dengarkan pertanyaan dari missnya dulu ya supaya bisa dijawab oleh kakak-kakak di depan. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu ada Miss Dian. Oke, bentar ya, Miss Dian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christian dari Homeroom Grade 5. Terkait permasalahan yang pernah ada di sekolah dan pernah dialami anak-anak. Jadi waktu itu tadi kan sudah disampaikan tentang pelecehan seksual antar boys ke girls atau girls ke boys. Nah, tapi juga ada yang terjadi ternyata boys ke boys dan mereka menganggap bahwa ini suatu bercanda bagi mereka. Waktu itu ada kejadian di mana boys ini mengiseni temannya dengan mengeluarkan celananya. Nah, saling mengeluarkan celana hingga terjadi siklus yang berantai. Si A melorotin si B gak terima, jadi karena mungkin gak berani balas si A, jadi ke si C dan seterusnya. Dan sampai pada dimana tadinya kekerasan seksual ini terus tindak pelecehan menjadi kekerasan fisik karena ada yang gak terima, lalu mereka adu fisik dan sampai berdarah gitu, ada yang luka. Ya, kami jawab ya Miss ya. Jadi kan tadi ceritanya dari mainan ya, bercanda melorotin celana ya, terus sehingganya terjadi kekerasan fisik. Kekerasan fisik sendiri ada pasalnya sendiri di perlindungan anak yaitu pasal 76C. Itu untuk apabila ada yang melakukan kekerasan fisik dan apabila ada salah orang tua dari murid tidak terima dengan perilaku anak yang melakukan kekerasan fisik tersebut, bisa langsung datang ke Polres dengan membawa kakak, identitas anak seperti akte, dan nanti pada saat di Polres baru kita proses bagaimana sih kronologis ceritanya. Oke, thank you atas kesempatannya. Nama saya Miss Wahyu. Di sini Miss Wahyu ingin bertanya, ingin mengambil kesimpulan dari pertanyaan Miss Dia bahwa ketika teman-teman melakukan kekerasan fisik, masih sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita banyak yang mengalami bullying verbal, dan ini masih sering diremehkan karena memang tidak terkait langsung dengan fisik, tapi lebih ke psikis. Pertanyaannya Wahyu, jika korban tersebut ternyata sudah sangat terkena psikisnya, kemudian dari pihak orang tua itu tidak terima terhadap perbuatan si pelaku, apa sih ancamannya untuk anak yang selalu melakukan bullying verbal? Terima kasih Miss, coba kami jawab. Kembali lagi kami ulas di Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan dan Sistem Peradilan Anak. Diatur sistem peradilan anak diatur nomor 11 ya, tahun 2012. Di situ ada aturan yang mengatur tentang sistem peradilan anak. Jadi hukuman itu yang paling berat ketika orang dewasa melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual terhadap anak-anak di bawah umur.
Jadi saya terangkan dulu, apa sih yang dikatakan anak? Anak adalah seseorang yang setelah dikasih nyawa, dikasih mulai dari kandungan sampai dengan terhitung 18 tahun, itu dikatakan anak. Ketika dia sudah 18 tahun ke atas, dikatakan itu sebagai orang dewasa. Makanya negara melindungi anak-anak itu sangat keras sekali. Bapak Ibu sekalian, sangat keras sekali terhadap pelaku kekerasan fisik ataupun seksual, terutama seksual terhadap anak-anak. Anak-anak yang melindungi sekali. Jadi ancamannya itu sangat tinggi kalau untuk orang dewasa. Apalagi orang tersebut, kami sering mendapatkan kasus dilakukan oleh orang tuanya sendiri, dilakukan oleh keluarga dekatnya, dilakukan oleh gurunya sendiri, dilakukan oleh tenaga pendidik sendiri, ataupun dilakukan oleh orang-orang yang punya kompetensi terkait dengan anak-anak. Itu lebih tinggi, sepertiga lebih tinggi dari pokok. Itu diancam lagi. Makanya negara sangat keras, para sekalian, mengancam dengan undang-undang perlindungan anak. Ketika pelakunya anak-anak, nah ini ya harus perhatikan ya. Ketika pelakunya anak-anak, baik kekerasan fisik ataupun seksual, itu diatur. Yang bisa dipidana itu anak yang berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2004. Diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2017. Jadi 14 tahun sampai 18 tahun itu bisa dipidana dengan ancamannya sepertiga ancaman pokok hukuman orang dewasa. Ketika terjadi untuk 14 tahun ke bawah itu biasanya pengadilan memutuskan tidak bisa dipidana, dikembalikan ke orang tua. Apa sih yang bisa dipidana? Ancaman hukuman. Apa sih yang bisa ditahan? Ya. Apa sih yang anak itu bisa ditahan? Itu ancaman hukuman 7 tahun penjara. Di baik di KUHP atau di Undang-Undang Anak ada ancaman minimal, ancaman hukuman 7 tahun itu bisa dilakukan proses penahanan. Sedangkan di bawah 7 tahun itu enggak, tapi prosesnya tetap lanjut. Biasanya dilihat dari konteks baik kekerasan fisik ataupun seksual, menimbulkan sebab akibatnya, nanti pengadilan memutuskan biasanya dilihat kalau ringan, Bu, Pak, itu dikembalikan kepada orang tua untuk dibina. Nah, kebanyakan kalau sekarang ini apa ya, kalau untuk kekerasan seksual ya, terutama contohnya orang pacaran nih, Bapak Ibu, pacaran ternyata maaf ya, terjadi sesuatu kemudian yang tidak terima itu bisa dilaporkan gitu. Jadi dilihat konteksnya, Bu, semuanya diancam dengan ancaman pidana yang berat. Kalau konteksnya cuma apa tadi, kalau kata misalnya ya itu nanti akan ada proses hukum yang akan dilalui agar semua diberitahu. Karena kalau hanya dikembalikan ke keluarga biasanya kan lebih banyak toleransi dan akhirnya pelaku ini merasa terjerat. Tapi biasanya kalau dia sudah mengarah ke hukum atau pidana atau yang berkaitan dengan sesuatu yang nanti membuat efek jerah nih. Gitu. Jadi maksudnya untuk si pelaku ini sendiri biar dia itu memiliki efek jerah walaupun usianya misalnya di bawah 10 tahun yang memang sudah terlanjur melakukan itu kepada si korban. Kira-kira bagaimana prosesnya? Ya, jadi dilihat dari konteks hukum di Indonesia, hukum positif berarti kan dilihat sebab akibat. Biasanya yang diutamakan akibat. Akibat kekerasan fisik apa? Akibat kekerasan seksual bagaimana? Akibat kekerasan psikis bagaimana? Kalau sering membuli kemudian anak itu terganggu psikisnya, menjadi stres, menjadi depresi, ya,
itu biasanya bisa diadukan, tetapi itu pakai saksi ahli. Siapa yang bisa menentukan kekerasan fisik akibatnya apa, kekerasan seksual akibatnya apa, kekerasan psikis akibatnya apa? Siapa yang menentukan? Ahli. Ahli dalam hal ini fisik ataupun seksual itu harus rekomendasi ahli dari dokter spesialis yang ada di RSUD Sewu. Kalau kami harus sakit ini ya, kita ya, jadi kita harus dokter spesialis. Nah, kemudian kalau psikis, siapa sih kalau psikis? Misalkan anaknya menjadi depresi berat, itu kita minta dari psikolog yang disediakan oleh pemerintah, baik dari dinas sosial ataupun dari dinas PPA Kabupaten Sewu. Jadi hasil dari rekomendasi psikolog itu bisa dilihat tuh nanti apa. Makanya di Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, ketika anak itu di usia 14 tahun ke bawah, itu memang biasanya putusan pengadilan dikembalikan ke orang tua dengan persyaratan. Contoh dia dimasukin pesantren, mendapat sanksi sosial, karena memang aturannya seperti itu. Oke, sebagaimana tadi sudah dapat jawabannya? Sudah, oke. Wah, Masya Allah, ternyata ada banyak sekali ya materi pada hari ini tentang bullying. Oke, terima kasih banyak ya kakak-kakak dari Polres Trinsewu yang sudah memaparkan materinya. Oke,